بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبلغ. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وبعد. أيها الحاضرون إخوة وأمهات في الله رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah melangkah menginjakkan kaki di satu Ramadan ini. Mudah-mudahan amaliyah kita selama bulan Ramadan ini senantiasa Allah terima semuanya, amin ya rabbal alamin. Ramadan ini adalah bukan bulan suci, dia adalah bulan yang mulia. Kan bulan suci sudah kita tahu semuanya, dari Muharram sampai Zulhijjah adalah 4 bulan, itu adalah bulan-bulan suci. Tidak bisa melakukan peperangan dalam bulan suci itu. Tapi ini Ramadan kita namakan sebagai bulan mulia. Makanya kalau ada spanduk menuliskan selamat datang bulan suci Ramadan. Ramadan bukan bulan suci, dia adalah bulan yang mulia, yang dimulakan Allah. Ketika kita mendapatkan Ramadan ini, maka pasti Allah akan berikan kepada kita luar biasa. Apalagi kalau mendapatkan dalam bulan Ramadan ini tentang Lailatul Qadar yang khairu min alfi syahr, ya, tentu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung sama dengan 83 tahun. Tentu kita ini usianya belum tentu mencapai 83 tahun. Di sini ada nggak jamaah yang 83 tahun? Coba lihat, kayaknya nggak ada. Masih muda-muda semuanya, ini jamaah ini masih muda-muda. Tapi kalau kita dapatkan Ramadan Lailatul Qadar itu, maka kita dapatkan khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita akan mendapatkan itu semuanya, amin ya rabbal alamin. Sudah berapa lama kita melakukan Ramadan? Hitung berapa lama? Saudara-saudara, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sepanjang hidupnya berpuasa itu cuma 8 kali di Ramadan itu. Kalau kita sudah lama, ya, kita ini melakukan Ramadan tiap tahun terus menerus melakukan Ramadan. Tapi apakah hasil dari Ramadan itu sudah kita dapatkan? Hasil Ramadan apa tuh? La'alakum tattaqun. Jadi orang bertakwa. Sudahkah kita menjadi orang bertakwa? Nabi cuma 8 kali melakukan Ramadan. Kalau memang Ramadan turun di Madinah seperti itu, turunlah Nabi melakukan Ramadan itu. Kita sudah berapa kali? Ya, saya ini ya usianya masih muda sih, tapi cucu udah 14. Mungkin 42 tahun kali ya.
apa 24 gitu. Saya 62 tahun. Bagaimana sekarang ini kita supaya mendapatkan Ramadan untuk tahun ini? Oleh karena itu kita anggap bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang paling akhir buat kita. Jadi serius Ramadannya. Serius Ramadannya. Nah, saya punya beberapa tips untuk melakukan Ramadan supaya terbaik dari kita. Yang pertama, saudara-saudara, lakukan 10 hal ya. Yang pertama, Ramadan itu harus dengan niat. Niat. Nah, perkara niat ini kita tidak usah berantem. Apakah niat itu diucapkan atau lafaznya diucapkan atau tidak. Bab kata Nabi, an-niyatu hahuna. Niat itu di sini ada, di dalam dada ini. Boleh nggak diucapkan, Ustaz? Boleh. Tidak diucapkan juga boleh. Niat. Jadi kalau kita, para ustadz, para kiai kita mengajarkan habis sholat tarawih kita berniat, boleh. Nawaitu shaumal ghadin ana adai fardhi syahrin ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Boleh, nggak ada masalah. Tapi ketika orang itu tidak mengucapkan lafaz niat, jangan dimusuhin. Karena esensi niat ada dalam hati. Nggak niat, nggak apa dulu. Belum tentu. Emang orang tahu tentang niat kita? Karena seluruh amal itu dalam hati ini dan bisa diaplikasikan laksana dalam kehidupan sehari dengan niat itu, dengan pekerjaannya, dengan amalnya. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu adalah dengan niatnya itu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seluruh amal itu ya akan dilakukan sesuai dengan apa yang diniatkannya itu. Mungkin orang nggak tahu, apalagi perkara Ramadan. Yang tahu tentang puasa ini kan cuma saya dan Allah yang tahu, iya kan? Maka niatnya bisa diucapkan, bisa tidak. Yang kedua, dalam Ramadan ini niat harus dibuktikan dengan sahur. Cukup sahur. Kalau orang itu sahur di Ramadan ini terlihat niatnya, terlihat. Dan saudara-saudara, ini Rasul di puasa-puasa hari-hari yang lainnya Nabi tidak sahur, nggak sahur di puasa-puasa hari lainnya. Tapi di Ramadan seolah Nabi menggerakkan kita, membuktikan dengan niatnya itu dengan sahur. Apa kata Nabi? Tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Di Ramadan ini, sahurlah kamu semuanya, fa inna fis sahuri, sesungguhnya dalam sahur itu barakah, terdapat berkah. Jadi kita mesti sahur untuk membuktikan niat kita. Ya, sahur ya. Sudah sahur semua kan? Sudah. Cuma Nabi ini sahurnya yang kita pelajari dalam fiqh Syam itu, Nabi itu sahurnya selalu diakhirkan waktunya. Diakhirkan waktunya. Ya. Jadi kalau ibu-ibu bangun jam 1, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau mengikut sunnah Nabi, makan sahurnya diakhirkan waktunya. Jam 1 ngangetin, jam 2 dibangunin anak-anak sampai ngamuk-ngamuk suruh sahur. Gak juga. Bangun malam, lakukan qiyamul lail, lakukan yang lain yang membangunkan malam itu, nanti sahurnya diakhirkan waktunya. Kalau jam sekarang ini sahur di Ramadan kali jam 4 subuh jam 4:32 ya. Maka sahur yang bagus itu adalah jam 4. Jam 4 waktu sahur itu. Mengakhirkan waktu sahur. Bukan di awal. Kalau kita barangkali sering-sering kali habis sholat tarawih nanti malam itu, sholat tarawih pulang-pulang ya,
makan lagi. Tadi makannya belum buka, belum kenyang kan? Itu bukan sahur. Dengan niat puasa boleh, tapi kan itu bukan sahur namanya, mindo namanya. Diakhirkan waktu sahur itu, diakhirkan. Lihat suratnya jelas dalam surat Al-Baqarah sini di 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana khaytul abyad minal khaytil aswad minal khaytil aswad minal khaytil aswad minal fajr. Makan minumlah kamu semuanya sampai jelas oleh kamu itu garis yang terang putih. Abyad putih, minal khaytil aswad dari garis yang gelap, hitam itu gelap, yaitu minal fajar, yaitu fajar. Itu batas sahur. Jadi kalau kita sahur ya bukan pada saat kita pengurus masjid atau merebut masjid dan sebagainya menggunakan imsak adalah salah satu tanda kepada kita bahwa kita untuk apa? Untuk berhati-hati kalau sudah memasuki niat saum puasa, berpuasa. Tapi imsak adalah bukan membatalkan puasa. Jadi masih boleh. Nabi bersahur itu setelah sahabat-sahabat membaca ayat Al-Quran, 10 ayat Al-Quran. Kalau Anda baca sekarang ini ayat Al-Quran dengan tartil Yasin, dengan bacaan seperti imam kita tadi, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, baca tartil seperti itu 50 ayat 10 menit. Coba. Jadi waktu 10 menit itu pas waktu imsak itu. Ketika waktu imsak itu Nabi lagi asik makan dan minum waktu imsak itu. Itu di sahur. Tapi kita mesti bersahur, tasakharu fa inna fi sahuri barakah. Yang ketiga, ta'jilul iftar, segera dalam berbuka. Segera dalam berbuka. Jadi kalau azan maghrib tiba atau waktu-waktu maghrib tiba, bersegeralah kita melakukan azan, melakukan berbuka, azan maghrib. Allahu Akbar, kita berbuka. Kalau kita ikut Rasul itu berbuka dulu baru berdoa. Bedanya dikit dengan kita. Kalau kita kan azan maghrib tiba ambil air, harusnya minum bismillah gitu, doa dulu. Allahumma lakal sujud wa bika amantu wa ala baru minum. Tapi Nabi pastikan Nabi berdoa dulu baru membuka dulu baru berdoa. Apa hadisnya? Dhahaba dhamma'u wa abtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nabi kan enggak pernah berbohong. Dhahaba dhamma'u, ya telah hilang sekarang rasa haus dahaga, wa abtalatil uruq, dan telah basah kerongkongan ini. Telah basah kerong ini. Wa thabatal ajru, dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan karena kita berbuka puasa itu. Doa. Nabi berbuka dulu baru berdoa. Kita bedanya dikit. Kita berdoa dulu baru berbuka. Azan maghrib tiba. Makanya begitu azan maghrib tiba, Allahu Akbar, kita berdoa bismillah, minum 1-3 teguk air putih, makan 1-3 butir korma, karena yang dilakukan oleh Nabi yang ganjil. Ya. Kita juga ganjil, 7 gelas kita minum, kormanya 77, ganjil juga. Tapi Nabi selalu ganjil, 1-3 teguk air putih, terus makan korma 1-3, sahabat 3, mungkin 7, karena makan ajwa misalnya 7 butir, 7, baru Nabi berdoa. Baru berdoa Nabi itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, tarawih. Sholat tarawih. Sudah jangan kita punya permasalahan dengan orang-orang yang masalah rakaat sholat tarawih.
Berapa rakaat salat tarawih? 11 23, 11 23, 11 23. Berantem dulu. Yang 11 oke. Yang 23 oke. Yang enggak oke orang jangan salat. Itu. Ketika kita ikut Rasul, pastikan Nabi melakukan salat tarawih dengan 11 rakaat. Kenapa ada 23? Saya katakan Nabi 8 kali ikut Ramadan. Ketika Ramadan pertama datang, Nabi salat tarawih sampai 2 malam. Malam ketiga di jamaah di masjidnya. Salat tarawih di masjid. Malam ketiga Nabi nggak datang, sampai pagi nggak datang Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa nggak datang, nggak salat tarawih sekarang ini? Aku khawatir ini jadikan sebagai kewajiban buat kalian. Ini adalah sebuah sunnah. Sejak itu saudara, tahun pertama 7 tahun kemudian Nabi nggak melakukan salat tarawih berjamaah di masjid. Nabi wafat, meninggal, Abu Bakar menggantikan, tidak ada salat tarawih berjamaah di masjid, tidak ada. Begitu Umar menjadi Khalifah Amirul Mukminin, terjadilah musyawarah besar-besaran. Disitulah Umar menetapkan salat tarawih berjamaah di masjid dengan 23 rakaat. Jadi karena masalah 11 23. Kata Rasul, ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Kalau ikut Nabi jelas 11. Kalau ikut Umar 23. Salah? Tidak. Karena ini kan Nabi perintah ikuti sunnah khulafaur rasyidin. Jadi boleh. Yang tidak itu kan berarti kan orang yang tidak sholat, sering berantem itu. 11 tuh Muhammadiyah, yang 23 Muhammad kita. Ada Muhammadiyah, ada Muhammad kita, ada aja itu. Yang salah adalah orang yang tidak sholat tarawih. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah di masjid tarawih di masjid untuk apa? Syiar Islam. Tetapi tadi motivasi kita tarawih di masjid adalah bukan untuk mencari perbedaan, tapi kita menyamakan sesuatu ini, menyatukan ibadah-ibadah kita nih yang terbaik supaya kita diterima oleh Allah. Nah, Ramadan kali ini kita semestinya melakukan ibadah-ibadah yang terbaik dengan melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid, tentu dengan melapangkan hati yang terbaik. Yang kelima ya. Yang kelima, tilawatil Quran. Membaca Al-Quran. Upayakan ketika Anda tidak mampu menamatkan Al-Quran bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi ada juga di antara kita yang setiap bulan kita menamatkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Banyak anak-anak kita banyak menamatkan Al-Quran. Sekolah-sekolah di TPA, orang tua kan karena sibuk gitu, bahkan tidak pernah menyentuh Al-Quran. Nah, usahakan di bulan Ramadan ini, yang terbaik ini, kita bisa membaca Al-Quran 1 bulan ini, khatam Al-Quran 1 hari minimal 1 juz kita baca Quran, 1 juz di rumah. Anak, istri dan seterusnya itu, keluarga itu membaca Quran sekarang ini dengan konsumsi 1 hari 5 juz Ramadan, sehingga khatam Al-Quran bisa jadi di Ramadan bisa 4 atau 5 kali. Bisa begitu. Kalau kita 1 hari 5 juz. Nah, sekarang ini kita ya membaca Quran semuanya, masing-masing baca Quran, tadarus Al-Quran. Mungkin, sangat mungkin 5 juz. Pada subuh ke rumah sebelum kerja kita baca Quran, bisa 1 juz. Pengalaman saya membaca Quran itu, saudara-saudara, baca biasa yang tadi saya baca tadi biasa, itu 40 menit 1 juz. 40 menit. Jadi mungkin kita baca Quran 1 hari 1 juz untuk mencapai khatam Al-Quran di Ramadan ini. Yang keenam, banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Banyak istighfar. Siapapun yang istighfar kepada Allah, apalagi di bulan mulia Ramadan seperti sekarang ini, Allah pasti akan berikan 2. Yang pertama, Allah akan berikan ampunan
pada kita, apapun dosa kita berikan ampunan di Ramadan ini. Yang kedua, Allah berikan rezeki yang tidak pernah disangka dari mana datangnya. Anda pernah mendengar, pernah lihat nggak kiai yang di daerah kering kerontang, daerah terbelakang, tandus? Pernah dengar nggak kiai kelaparan? Tidak akan pernah. Kenapa? Karena kiai tadi adalah ahli istighfar. Ahli istighfar. Allah berikan rezeki yang tidak pernah disampaikan pada siapapun. Orang beristighfar, Allah kasih rezeki yang tidak pernah disampaikan dari mana datangnya. Makanya kita di Ramadan sekali ini, apalagi kita sudah terbuka nih, 2 tahun kita dikungkung, ditahan di rumah 2 tahun. Kita sekarang terbuka kembali. Tentu kekurangan-kekurangan itu sudah dialami oleh kita nih selama 2 tahun ini. Kurang kita. Kenapa kita tidak beristighfar di bulan-bulan seperti hari-hari ini? Supaya Allah cukupkan rezeki kita. Allah berikan rezeki yang tidak pernah disangka dari mana datangnya. Istighfar. Banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Yang ketujuh, infak sedekah. Lakukan infak sedekah. Kita lakukan infak sedekah, apalagi pembangunan masjid seperti sekarang ini masih membutuhkan dana yang sangat cukup besar. Infak sedekah kan kita. Rajin aja kita infak sedekah. Gak usah lah memakai catatan dan sebagainya. Kalau kita ikhlas karena Allah ini bisa sedekah, maka Allah kan pasti akan balas dengan berapa puluh kali yang akan diberikan Allah kepada kita ketika kita rajin infak sedekah. Infak sedekah. Dan yang ke-8, doa. Banyak-banyak berdoa. Banyak berdoa. Dr. Yusuf Qaradawi, saudara-saudara, dalam kitab Fiqh Syam itu mengemukakan betapa dahsyatnya posisi doa di bulan Ramadan tentang ayat Al-Quran. Sudah banyak yang hafal tentang ayat Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Baqarah 183 sampai 187 itu tentang Ramadan. Dibahas oleh terus sekali. Di mana letak doa? 183 Kutiba alaikumusiyam Ramadan, ya kan? 184 ayyaman ma'dudat Ramadan. 185 syahrul Ramadan. Tapi 186 keluar dari Ramadan, isinya adalah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Muhammad, ketika hambaku bertanya di mana aku, jawab aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab setiap permintaan hambaku idza da'ani, apabila mereka hambaku itu minta kepadaku. Doa ditutup lagi oleh 187 ayat Ramadan tentang Ramadan lagi. Uhillal lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Itu 187. Uhillal lakum, telah dihalalkan buat kalian semuanya ini, laki-laki ini, ya, lailatas siyam, di malam-malam berpuasa kalian itu, di malam harinya berpuasa itu, rafasu ila nisaikum, menggauli istri-istri kalian. Jadi kita tidak usah puasa tentang itu, tidak, malam hari kita boleh. Ada pengalaman ibu-ibu, oh ini kita lagi Ramadan, kita suci semua begitu. Enggak, melayani suami adalah suatu kewajiban. Rafasu ila nisaikum, menggauli istri-istri kalian. Perhatikan kata Rasulullah kami. 183 Ramadan 186 bukan Ramadan doa, dan 187 Ramadan. Jadi kata Dr. Yusuf Qaradawi, di sela-sela kalian mengikuti aktivitas Ramadan, jangan lupa banyak-banyak berdoa. Di mana? Ayat ini.
Salah satu yang kata Rasul yang akan dikabulkan doanya dari kita semua adalah as-shaimu hatta yuftar. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka, doanya dikabulkan oleh Allah. Orang yang berpuasa. Jadi jangan macam-macam dengan orang lagi berpuasa. Didoain kejelekan bisa terjadi. Ini doanya itu manjur orang berpuasa itu. Makanya mumpung lagi dikabulkan Allah sekarang ini, di bulan Ramadan ini, Anda sedang berpuasa, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Minta apa saja sekarang sampai berbuka. Mumpung lagi berpuasa, berdoalah kepada Allah. Minta apa saja, berdoa. Yang kesembilan, i'tikaf. Lakukan i'tikaf di masjid. Masjidnya masjid jami. Masjid jami itu artinya masjid yang melaksanakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat kan, di sini bisa i'tikaf, dipisah laki perempuan bisa. Boleh perempuan, ibu-ibu boleh i'tikaf, tentu izin atau dengan suaminya. Yang kita inginkan adalah i'tikaf yang tamam, i'tikaf yang sempurna. Apa itu? Ya, Asyarul Awakhir, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita beriktikaf. Masuk tanggal 21 Ramadan maghrib, nanti pulang-pulang malam takbiran. Itu iktikaf yang tamam, sempurna. Saya mengajak pada Anda semuanya, minimal seumur hidup Anda yang sudah puluhan kali berpuasa ini, seumur hidup Anda lakukan iktikaf yang tamam sekali dalam seumur hidup. Jangan sia-siakan. Tentu usia kita juga nggak tahu kita kapan, tapi saya inginkan kita himbau pada Anda semuanya, minimal 1 kali seumur hidup Anda melakukan iktikaf yang tamam di masjidnya. Bisa ada kajian-kajian, saling tolong menolong, mencuci sendiri di masjid, di belakang di kamar mandi masjid sebagai dilakukan sendiri. Mungkin bisa menjitika, tidak keluar dari masjid selama 10 hari. Bisa nggak? Bisa. Ini mah kita kebalik, malam-malam tanggal 20 langsung ke mall, beli baju, beli ini macam-macam. Kalau beli baju sekarang ini belinya nggak punya duit. Kenapa nggak punya duit? Salah ente, nggak punya duit. Nanti katanya THR keluar. Itu adalah budaya-budaya yang harusnya kita sudah mengumpulkan tentang sesuatu itu supaya kita ikut Ramadan dengan baik. Maka kita 10 hari terakhir kita sudah istirahat. Kan bisa cuti, bisa apa, kalau belum dipakai cutinya bisa seperti persiapan pulang kampung. Wah, apalagi Ustaz sekarang ini sudah 2-3 tahun nggak pulang kampung nih. Wah, sekarang ini kamu kelihatannya akan jamin macet Anda pulang kampung karena sudah 3 tahun nggak pulang kampung. Semua pulang kampung semuanya. Tapi nggak apa-apa, melakukan iktikaf di sana. Pulang kampungnya tanggal 20 aja, 20 Ramadan. Belum macet dan bisa di sana, bisa di masjid. Dan yang ke-10 yang terakhir, saudara, umrah. Bila perlu kita melakukan umrah, tetapi umrah ini fi Ramadan, umrahnya di bulan Ramadan. Ya, kata Nabi, umrah fi Ramadan ta'adilu hajatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan ini setara, sebanding, sama dengan pergi haji bersama aku, bersama Rasul. Kalau kita bisa umrah di bulan Ramadan, nah kita umrah. Apalagi kalau kita umrah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sana, enak ya, nggak usah ngapa-ngapain, enak sana, tinggal terus mengkaji-kaji Al-Quran, mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan tausiah dari orang lain, itu enak di Masjid Nabawi, di masjid ini. Tapi kalau yang enak itu memang itikaf di Masjid Nabawi, enak di Masjid Nabawi itu. Mungkin sore-sore itu kita lagi jalan-jalan itu bisa diculik kita sama pembantu-pembantu orang Saudi, orang Indonesia juga. Mas mau dipegangin aja gitu, pakai suruh duduk.
Sudah jam 5 suruh duduk tungguin. Itu ada bayarannya, saudara. Satu orang Indonesia itu kalau ketangkap sama pemandunya itu, malah majikannya dibayar 20 real. Bukan buat saya, buat pembantu tadi itu. Bisa nangkep, duduk situ, dapat 20 real. Bayangkan kalau dapat 100 orang. Buat 2000 real lumayan. Maka para pembantu sana tuh, para sopir tuh nyulikin orang tuh. Bapak ikut Pak. Itu luar biasa. Sudah dikasih makan, mereka bayar mencari orang untuk memakan bahan-bahannya itu. Kalau di sini kan per RT, ya RT ini nanti tanggal ini itu apa perorangan di RT ini. Kalau di sana mencari orang untuk memakan punya dia itu. Kalau di Mekah agak ini duluan lah, agak kasar. Dari konter tuh, dilempar-lempar semua makan belum orang rebutan. Kalau di Madinah tidak, disambut orang tua, bahkan diculik, suruh duduk, nanti jangan kemana-mana, dikasih makan lengkap. Perbedaannya. Nah, umroh, ya kalau kita bisa umroh di bulan ini, masya Allah luar biasa. Ada travel di travel saya, bisa di travel Talbiyah, kita akan umroh Ramadan, bisa umroh itikaf, dan sekarang sudah berangkat. Kemarin berangkat untuk 1 Ramadan itu berangkat sampai tanggal 10 Ramadan, nanti pulang. Sama itu umrah fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan itu ta'dilu hajatan ma'i, setara sebanding sama dengan pergi haji bersamaku, kata Nabi. Bayangkan, Nabi baru sekali pergi haji. Begitu pergi haji, Nabi haji wada, sama sekali Nabi. Jadi kalau saya ini pembimbing haji, sudah puluhan kali pergi haji, walaupun nggak nyunah, tapi saya kan bekerja mengantar orang, membentukkan orang pergi. Manasik hajinya itu di sana, dan manasik itu bagaimana meluruskan ibadahnya di sana. Jadi dapat pahala untuk mengajarkan orang untuk pergi haji. Haji cuma sekali sebetulnya, karena Nabi cuma sekali hajinya. Nggak ada haji 2 kali, nggak ada. Ke Haji Muhyiddin 2 kali nggak ada. Sebutan haji 2 kali. Kalau gitu, kalau saya 18 kali susah dong maginya. Kalau haji Bali rugi berarti. Awalnya hajinya 18 kali. Hanya banyak. Nah ini saudara. Jadi kalau kita pergi haji, yang pengen pergi haji kayak Nabi ini, maka kita tetap hanya adalah umrah fi Ramadan. Pergi umrah di bulan Ramadan. Tentu rukun Islam yang terakhir, yang kelima tadi, kita laksanakan pergi haji. Bercita-cita pergi haji, berniat pergi haji. Tapi ketika Anda mempunyai uang yang cukup untuk di bulan ini untuk umrah, kenapa tidak umrah? Karena setara sebanding pergi haji bersama Rasul. Nah inilah saudara-saudara, 10 hal ini insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya, insya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Supaya kita semuanya insya Allah, Ramadan kali ini adalah Ramadan milik kita. Ramadan diberikan kepada kita insya Allah, supaya kita mendapatkan ini semuanya. Dan insya Allah tahun ini juga Allah berikan pada kita Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bidikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fi nahari wa tulijun nahara fi lail wa tuhyil hayya ma'ati wa tuhyil mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.